Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan itu tanggal 3 Juni ya, 3 Juni 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini tanggal 31 Mei. Ditutup minus 0,90% ke level 6.970 ya. Kalau secara teknikal ini agak mengkhawatirkan untuk indeks IHSG karena jebol harga terendahnya waktu itu ya, konfirmasi breakdown. Lalu kita update area support selanjutnya, misal minggu depan masih bearish ya, masih turun, kita gunakan swing low dan swing high yang ini. Kalau misal minggu depan masih turun ya, untuk IHSG perlu hati-hati karena supportnya ada di 6.780-an ya, cukup dalam ya. Jadi bisa langsung merah sih ya, hati-hati sih untuk teman-teman yang mau entry di saham-saham, khususnya saham-saham yang satu irama dengan IHSG ya. Biasanya kalau IHSG merah yaitu saham juga ikutan merah, nah itu yang perlu dihati-hati. Dan resistennya di sini di 7.000-an, 7.000-an ya, udah jadi kurang pas nih. Yap. Untuk resistennya di 7.013, 7.015 itu udah jadi resisten untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 31 Mei secara keseluruhan untuk hari ini ya. Yang menarik ini aslinya masuk cukup banyak di TPIA ya, padahal tadi kalau nggak salah sempat turun cukup dalam untuk TPIA, tapi aslinya masuk 2,2 triliun ya, net buy ini 2,2 triliun di TPIA di harga atas ya, aslinya jaga harga segede banyak masuk untuk hari ini tanggal 31 Mei. Selain di saham TPA juga masuk di AMMN 195M, kemudian di BBCA aslinya hari ini net buy loh, walaupun hitungannya sih kalau kita lihat nilai transaksinya 6,9 triliun ya, dan cuma net buy 97M ya, hitungannya kecil ya, tapi paling nggak net buy lah untuk hari ini aslinya di saham BBCA. Kita nanti akan kita cek untuk saham BBCA. Selain itu juga di BRPT dan Bank Mandiri aslinya masuk, cuman untuk nilainya ya seperti ini, belum terlalu gede sih ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing masih Bank BRI. Ya, ini aslinya terus distribusi, bahkan hari ini tanggal 31 Mei keluar 870,5M ya, cukup gede ya. Selain di Bank BRI hari ini juga tiba-tiba aslinya keluar cukup banyak di DOWR 578M, di Telkom masih keluar 210,2M, di Goto, SMGR hari ini net sell lah ya. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir ini yang paling banyak didistribusi asing masih Bank BRI, net sell 2,9 triliun dalam satu minggu terakhir ini. Kemudian di BBCA net sell 1,4 triliun ya masian, dan yang paling banyak diborong asing ya TPIA. Untuk minggu depan itu aja sih, lihat apakah IHSG bisa breakout lagi di atas 7.000-an atau enggak. Nah, kalau masih belum bisa breakout di atas itu secara teknikal masih potensi turun sih, kita lihat saham minggu depannya gimana ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan ya. Yang pertama Bank BCA dulu. Hari ini cukup liquid dan harga sahamnya naik ya, langsung dibuka hijau tadi di awal market itu, open gap atas ya. Opennya di 9.100, turun nyentuh area support, kemudian langsung ngegas naik dan close di level 9250 ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil mungkin di area support kan lumayan nih, floating profit BBCA hari ini surplus 2,78%. Secara teknikal untuk resisten terdekatnya masih di 9325 sih. Jadi misal minggu depan naik, pantau aja resistennya ini, semoga bisa breakout dan naik lagi lebih tinggi ya ke 9.525. Cuman kalau gagal breakout ya hati-hati, mungkin ada potensi sideways dulu di area sini antara support 9.025 sampai 9.325. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya sih net buy ya di saham BBCA 90-an
M. Padahal nilai transaksinya 6 triliun. BBCA yang keluar siapa? Hari ini ya ini sih ada yang keluar RXAK ya, yang masuk juga ada BK. BK yang nampung versi asing ya. BKCC versi asing ini nampung. Kemudian yang keluar RXAK ya, keluar cukup banyak. Untuk RX-nya net sell 1,3 triliun, AK-nya net sell 1,2 triliun. ZPYU juga hari ini keluar cukup banyak di saham Bank BCA ya, tapi untuk ZPYU ini masih cenderung trading lah, walaupun keluar cukup banyak ya. Nilai transaksinya 2 triliun lebih untuk ZP dan net sell 354 M. Yang nampung paling banyak BK 2 triliun lebih ya. BK-nya berani nampung segini banyak di harga BBCA saat ini ya. Jadi mungkin itu yang bikin BBCA naik. Selain BKCC ya, kita nggak tahu gimana nasib Bank BCA misal hari ini asing nggak nampung ya. Untungnya asingnya nampung, bahkan masuk dengan nilai yang lebih banyak lagi dibandingkan mereka yang jualan, jadi harga sahamnya bisa naik. Ya untuk lokal ya ini ya, secara nilai kita bisa bandingkan transaksi asing dan lokal di BBCA. Itu ya seperti ini ya, didominasi asing. Lokalnya ya kayak lokalnya seperti ini, gimana mau gerakin IHSG atau gimana mau gerakin BBCA ya, semua untuk saat ini masih di setir asing sih, khususnya untuk BBCA ini. Jadi kalau asingnya lebih kuat distribusinya, harga sahamnya turun. Untuk besok sih ya mudah-mudahan minggu depan ya, maksudnya mudah-mudahan bisa naik dulu, uji resistennya di 9325, sorry 9325 ya. Kalau bisa breakout di atas itu ngejar 9525, tapi kalau gagal breakout ya mending yang belum punya besi wait and saja dulu sih. Takutnya kalau gagal breakout itu masih sideways seperti ini. Oke, itu untuk saham BBCA ya, memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang masih didistribusi oleh asing dan harga sahamnya hari ini ditutup minus 0,90% ke level 4.340. Secara teknikal untuk supportnya masih di sini sih, masih di 4280. Jadi mungkin untuk besok minggu depan kalau masih turun ya pantau aja area supportnya ini sih. Ya semoga aja kalau untuk asingnya minggu depan udah ada yang berani masuk cukup banyak. Misal seperti BBCA hari ini ya berani masuk 2 triliun. Tapi ya kita lihat aja minggu depan sih. Ya selama buat patokan aja ini teknikalnya ya, supaya di 24280. Soalnya kalau patokan broker summary atau asing kan selama running trade kita nggak bisa pantau itu. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI yang keluar siapa, masih cukup banyak. Untuk aslinya net sell 870 M ya, hampir, yang nggak hampir sih, cukup banyak. BBRI hari ini yang keluar ada RXBK ya, BK keluar di BBRI, masuk di BBCA. BK nya net sell 597 M. Yang paling banyak jualan RX ya. Untuk RX ini masih cenderung distribusi, net sell 619,7 M. RX versi asing ya, nilai transaksinya 650-an M, jadi cenderung distribusi ya. Dan RXBK ada KZ yang net sell 60,8 M. Kemudian yang nampung untuk asingnya AI, YU, AK, CC, ZP, TP, cuman untuk nilainya itu nggak sebanyak mereka yang jualan ya. Didistribusi oleh RXBK untuk saham Bank BRI yang nampung lokal, tapi ya ini lokalnya nggak lebih gedean distribusinya asing sih. Jadi Bank BRI hari ini didistribusi harga sahamnya turun. Walaupun sempat hijau ya, tadi di awal market sempat open gap atas, naik dikit tapi turun sih. Yang udah ambil di support sini 2570 kemarin dan floating loss ya di hold aja sih, kalau di cut loss sayang ya. Mudah-mudahan sih nggak jebol aja ini 4280 untuk minggu depan sih. Kalau menurut saya melihat aslinya masih distribusi cukup gede hari ini, mungkin kalaupun turun ini ya akan uji supportnya di 4280-470. Semoga aja dijaga di level ini ya, dan paling nggak harganya sideways seperti ini. Tapi kalau tiba-tiba ada buyer masuk yang cukup gede ya, asing khususnya, itu nggak menutup kemungkinan bisa langsung naik sih. Dan untuk resistennya cukup tinggi ya, di 2870, 2570, cukup tinggi kalau kita gunakan support yang di 24282 ya.
Jadi mungkin seperti itu buat teman-teman yang mau swing atau trading. Ya, misal besok di area spotnya ini ada yang cek harga, nah itu kesempatan buat entry ya. Nanti antisipasinya sedikit di bawah itu aja kalau mau diantisipasi, tapi kalau jebol support tetap masih mau hold, ya nggak masalah sih untuk BBRI ya. Suatu saat juga kemungkinan akan rebound lagi. Tinggal nunggu aslinya stop distribusi aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, walaupun fundamentalnya bagus, tapi kalau yang pegang harga atau yang biasa gerakin BBRI itu jualan terus ya berat buat rebound sih. Buat patokan semuanya ini aja. Semoga nggak jebol di bawah 42.80 untuk minggu depan. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini aslinya tadi masuk atau keluar ya. Masuk cuman nggak terlalu banyak, 44M. Untuk harganya ditutup surplus 0,43% ya. Tadi sempat naik di awal market langsung open gap atas. Opennya di 6.000 ya untuk harga pembukaan hari ini. Di sini di 6.000 naik dikit ya. Jadi sempat uji resistennya ya, ini udah masuk area resisten sih. 6.000, 6.025 itu area resisten. Jadi resisten itu area ya, bukan titik. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah, taking profit di sini ya lumayan ya, cuan. Kalau swing ambil di dekat support, target price-nya di dekat resisten. Tapi turun ya, candlenya merah. Kurang. Coba kita lihat untuk transaksinya yang jualan siapa di Bank Mandiri hari ini. Tanggal 21. Tanggal 31, sorry, bukan 21, tanggal 31 ya. Ya market makernya net buy sini, sebagian investor asing udah ada yang masuk, yaitu RX, AK, YU, ZP ya. Mereka masuk belum akumulasi dengan jumlah yang banyak ya, maksudnya belum masuk, masih cenderung trading lah kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya ya. RX nilai transaksinya 223,6 M dan net buy 56,6 M, jadi cenderung trading. AK, YU, ZP juga demikian ya, nilai transaksinya cukup gede, net buy-nya nggak segede ini sih nilai transaksinya, jadi cenderung trading untuk mereka yang masuk di saham Bank Mandiri. Yang jualan juga BK cenderung trading juga sih, net sell 42,5 M. DX ini cenderung distribusi, net sell 34,1, TP, KZ, CCBB juga net sell ya. Secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk asing lokalnya net sell sini kalau kita lihat 11 lebih banyak yang keluar. Untuk minggu depan mungkin ini ya, pantau aja level 6050, semoga bisa breakout di atas itu. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi ini sih sideways sedikit di bawah resistennya ini ya, sedikit di bawah 6050 ya. Semoga saja bisa breakout ya untuk minggu depan dan ngejar 6600. Tapi kalau gagal breakout ya penting yang belum punya PC wait and see aja dulu sih. Takutnya kalau aslinya tiba-tiba keluar lagi gitu loh di saham Bank Mandiri, itu bisa ke area 5500-an lagi. Jadi mending ambil di area support, misal aksinya keluar cukup banyak ya, ada potensi turun ke area support lagi. Buat patokan mungkin support resistennya aja ini ya. Kalau mau entry amannya nunggu konfirmasi breakout, atau kalau gagal kan ya ada potensi ke support lagi. Jadi mending apa ya, di tengah-tengah 6900 wait and see aja dulu di awal market ya. Lihat situasi dan kondisi sih kalau mau entry. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini turun ya, ditutup minus 2%. Di awal market sempat hijau sebenarnya untuk saham Bank BNI ya, sempat dibuka hijau, naik dikit ke level 4570-an, cuman habis itu langsung dibalik turun plus di 4400. Secara teknikal ini masih cenderung bearish sih, jadi hati-hati aja untuk minggu depan. Kalau masih turun itu supaya ada di 4200-an ya, dekat-dekat 4200 kalau mungkin mau average down lagi di saham Bank BNI.
Untuk harga saat ini tanggung sih di tengah-tengah ya, ini 4.400 itu di tengah-tengah. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba BBNI. Hari ini tanggal 31 Mei itu asingnya keluar 63,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI hari ini tanggal 31 secara keseluruhan didistribusi oleh RX. Kalau kita lihat untuk transaksi Bank BNI hari ini tanggal 31 Mei secara keseluruhan didistribusi oleh RX ya, dan ditampung CCAK. Untuk CC-nya yang nampung sebagian asing, sebagian lokal. Untuk AK-nya asing ya, nampung 87,8 M, nggak sebanyak RX distribusi. Selain AKCC, untuk asnya yang nampung BKTP, cuman ya secara nilai distribusinya lebih kuat, harga sahamnya turun. Lokalnya net B ya, kalau kita lihat sekilas. Tapi ada yang distribusi juga untuk lokalnya, yaitu KZ. Untuk KZ versi lokal ini 100% jualan hari ini di saham Bank BNI. Untuk minggu depan sih ya ini ya, kalau langsung merah wait and see aja dulu, tunggu di area support. Tapi kalau hijau ya disclaimer buat teman-teman yang mau trading ya atau swing, untuk target price-nya di sini di 4590, itu 4600 lah, itu area resisten Bank BNI untuk harga saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Di awal market wait and see aja dulu atau lihat situasi dan kondisinya. Kalau mau entry misal IHSG masih merah ya mending jangan buru-buru entry sih, takutnya bisa nguji area supaya di dekat-dekat 4200 kan cukup dalam ya. Oke, itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini masih ARB ya, dan plusnya juga di area support 8225, cuman nggak ada perlawanan ya. Pas di area support loh, tapi nggak ada perlawanan. Kita lihat apakah BK-nya masih masuk di saham brand untuk hari ini. Brand hari ini tanggal 31 Mei, BK-nya keluar 3,3 M aja ARB. Jadi mungkin ya untuk ya sebenarnya turunnya saham brand atau ARB-nya saham brand itu bukan karena didistribusi ya, walaupun BK jualan tapi cuman 3,3 M aja. Jadi BK-nya ini masih pegang cukup banyak ya, masih belum dijual lah untuk sahamnya itu. Tapi bisa ARB ya, karena apa ya? Ya karena yang mau beli di harga atas, kalau bukan market makernya atau bukan orang-orang tertentu ya siapa ya? Kalau retail mikat nampung sih ya sebenarnya disclaimer ya, tapi kan kita nggak tahu AVGB-nya BK itu di level harga berapa ya. Siapa tahu AVGB-nya cuma di 3.000-an, 9.000-an, 4.000-an, atau bahkan di bawah itu kan di awal-awal IPO masih punya. Soalnya yang floating di publik ya untuk saham brand ini kan kita tahu sendiri nggak banyak ya, jadi cuman pas IPO tuh di bawah 10% lah kalau nggak salah. Untuk saat ini mungkin next kita cek ya lebih detail. Kalau nggak salah itu yang floating untuk saat ini sekitaran 30-an kah brand, kita cek. Ya ini kalau kita lihat di RTI sih yang floating di masyarakat cuma 11,7. Kita nggak tahu BK efektifnya di level berapa ya. Soalnya kalau kita cek dari awal IPO mungkin loadingnya lama, jadi short next aja sih. Untuk saat ini ya kita buat patokan aja, misal minggu depan masih turun untuk saham brand itu support secara Fibonacci ada di 7.300 ya, 7.300 itu support selanjutnya. Misal turun 10% kita hitung aja, tak pakai ini aja ya. Kalau 10% berarti akan ke
Ya ini dekat ke support sih, mungkin di 7.400-an sih, 7.400 atau 7.425 ya. Ya area situlah kalau misal brand besok ARP lagi. Buat teman-teman yang mau nge-HK, dipikir-pikir aja dulu ya. Soalnya ya ini sih, apa ya? Takutnya BK kalau tiba-tiba jualan banyak gitu loh. Ini jualan 3,3 M aja udah ARP. Kemarin-kemarin sih sebenarnya masuk ya untuk BK, cuman belum terlalu banyak, jadi eh, nggak gerak juga untuk saham brand. Oke, mungkin seperti itu aja sih ya untuk saham brand yang steam market-nya masih BK sih. BK-nya coba jualan 3,3 M ARP. Kalaupun masuk pun kalau nggak terlalu banyak ya masih turun ya. Yang nampung untuk hari ini XL, XQ, YP, YU. Kurang menarik sih ini kalau kita lihat XL cuma masuk 800-an juta, bisa jadi retail juga sih ini yang nampung ya. Jadi hati-hati kalau misal minggu depan masih turun ya, apalagi ARP di 10%-an minus. Jangan buru-buru buat berspekulasi buy ya. Ya takutnya kalau masih turun-turun terus ini. Mungkin nunggu setelah ada perlawanan naik lah, ada volatilitas. Nah itu baru kalau mau entry untuk trading sih, kemungkinan volatilitasnya cukup tinggi ya. Tapi kalau masih belum ada perlawanan, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham brand ya. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan sih, tapi di drop surplus 1,42%, 43% ya. 2 hari terakhir ini nggak terlalu banyak pergerakan. Untuk resistennya masih di 11.120-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT. Tanggal 31 Mei hasilnya masuk loh 44 M, lumayan banyak sih. Hari ini tanggal 31 Mei untuk sampai RPT secara keseluruhan didistribusi oleh BK ya, BK-nya versi asing. Yang masuk untuk asnya ada RX, CCAK. Kalau kita lihat sekilas sih untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Untuk lokalnya net sell, asingnya masuk dan juga nampung. Untuk minggu depan yang jadi market maker utama hari ini BK, BK-nya AKBK sih, untuk AK-nya trading net value 21,5 M aja. BK-nya net sell 84,5 ya. Lihat transaksi hari ini sih kayaknya ini ya, untuk skenario-nya akan sideways dulu sih di arah sini. Tapi untuk saham BRPT ini juga kadang beberapa waktu terakhir ini volatilitasnya cukup tinggi ya. Jadi buat teman-teman yang misal mau scalping yang di saham BRPT ya, buat patokan ini aja. Kalau berhasil konfirmasi breakout di atas 1125, mungkin yang mau spekulasi buy masuk, nanti target price-nya di 1285 ya. Tapi untuk minggu depan hari Senin sih kayaknya lihat transaksi hari ini sih akan sideways dulu seperti ini. Nah, kecuali tiba-tiba naik dan breakout, nah itu bisa terbang. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Ini yang paling banyak diborong asing untuk hari ini ya. Aslinya masuk 2 triliun lebih loh di saham TPIA, harganya di pucuk. Ya, jadi kalau melihat aslinya masuk segitu banyak, kayaknya ada potensi terbang sini, ada potensi masih naik ya, bukan terbang, masih naik, masih uptrend. Apalagi kalau kita lihat skenario nya atau teknikalnya, naik breakout sideways, ya ini kan naik, kemudian breakout dan sideways. Hari ini sempat jebol support ya, lumayan dalam, bahkan tadi ke 8.604, low-nya 8.650 ya ke arah sini, tapi ditarik naik lagi dan di drop surplus 0,27%. Ya, candlenya si doji. Untuk resistennya masih di sini ya, secara histori ya, atau kalau misal minggu depan bisa breakout di atas 9350 ya bagus ya, nggak menutup kemungkinan bisa ke 10.350-an. Coba kalau kita lihat ya untuk
transaksi TPIA hari ini yang paling banyak dibeli asing, yang jual lan YU lokal lah ya. YU lokal. Jadi hari ini tanggal 31 Mei itu yang jualan lokal, yang nampung asing. Untuk YU asing jualan juga sih 1 triliun lebih. Tapi yang nampung ada BK, Satnet B 1,2 triliun, kemudian KZ, RX, BB, ZP, variasi juga masuk cukup banyak ya. Jadi hari ini TPA masih diakumulasi oleh asing. Lokalnya terus jualan dan harga sahamnya diborong asing. Mungkin tadi yang bikin harga saham TPA turun ya ini YU ya, YU asing dan YU lokal, cuman ditarik naik lagi oleh BK. Kalau kita lihat di sini AVG buy-nya yang paling banyak belinya BK, AVG buy-nya di 9144 untuk hari ini aja ini. 9144. Wah, floating profit ya. Terusnya kan di 9175. PGB-nya di 9144 ya. Mudah-mudahan untuk minggu depan masih bisa naik ya. Kalau bisa breakout di atas 9350 ya bisa naik lagi lebih tinggi. Buat teman-teman yang mau trading atau scalping, lihat untuk besok kalau tingkat volatilitasnya cukup lebar, cukup tinggi ya disclaimer ya. Cuman kalau mau entry di harga saat ini sebenarnya high risk high return juga ya. Secara tren bullish, jadi potensi naik itu masih ada. Tapi kalau jebol 8950 ya resiko turunnya juga cukup dalam sih. Jadi ya yang suka saham-saham seperti ini bisa dipantau untuk minggu depan ya. Soalnya hari ini cukup rame, cukup liquid lah untuk saham TP ya. Banyak pemain besar yang masuk. Oke, itu untuk saham TP ya. Coba kita lihat ya secara valuasinya cukup lama nggak kita cek ini. Laporan kuartal satunya padahal rugi loh, dan ruginya cukup gede ya kalau kita bandingkan beberapa tahun di kuartal satu sebelumnya. Ini minus 6 rugi untuk saham TP itu rugi, tapi aslinya berani masuk cukup banyak. ROE-nya minus, jadi perusahaannya itu rugi. Tapi harganya naik ya, ini yang menarik ya untuk saat ini. Dividennya dividennya fundamentalnya bagus, profit perusahaan fundamental bagus, profit valuasi murah, harganya susah buat naik, tapi perusahaan yang rugi valuasinya mahal itu masih digoreng, masih dibikin bullish lah, banyak investor asing yang masuk. Oke, itu untuk saham TPA. Jadi buat para fundamentalis harap bersabar ya. Semoga market bisa kembali normal seperti yang dulu ya. Untuk saat ini bukannya nggak normal, cuman kan emang harga kan yang pegang ada yang kerakin lah. Kalau yang kerakin harga itu lebih suka saham-saham seperti ini ya, sebagai retail atau sebagai fundamentalis ya sabar aja dulu ya. Oke, itu untuk saham TP ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan nih gimana ini? Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan, malah ditutup minus 0,66% ya, masih sedikit di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 7679 8.000 lah. Untuk resistennya masih di 8.000 ya, dibuletin aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya cuan hari ini tanggal 31 Mei itu nggak terlalu rame, malah cenderung sepi ya. Nilai transaksinya cuma 24,2 M dan net pay 33 jutaan aja untuk asingnya. Kita lihat lebih detail untuk saham cuan. Lihat sekilas yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Nggak ada yang transaksi banyak hari ini di saham cuan. Harga sahamnya nggak terlalu banyak pergerakan ya, volatilitasnya kecil. Minggu depan mungkin buat patokan resistennya aja ini 8.000 ya. Kalau bisa breakout di atas 8.000, disclaimer buat teman-teman yang mau trading ya. Nanti untuk target price-nya kalau berhasil breakout di atas 8.000 ke 9.100. Tapi kalau belum bisa breakout, mending wait and see aja dulu sih. Kalau di level 7.500-an ini takutnya kalau tiba-tiba turun ya. Spotnya cukup dalam soalnya di 6650. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini naik kalau nggak salah ya tadi.
naik ya ke area resistennya ya, ini mencoba breakout di atas 2900 sih, close di 2900. Mencoba breakout di atas 2870 berhasil sih kalau secara teknikal berhasil, cuman kalau melihat aslinya hari ini masih keluar cukup banyak sih ya, jangan terlalu berharap besok bisa terbang ya, soalnya hari ini keluarnya masih cukup banyak untuk asnya 210M. Coba Telkom tanggal 31 Mei secara keseluruhan, RX masih jualan cukup banyak 390,2M, kemudian BK, KZ, BB, tapi ada sebagian investor asing yang juga masuk lumayan banyak. AKCC cuman secara nilai lebih banyak yang jualan ya. AK Netbuy 203, CC Netbuy 189. Lokalnya Netbuy dan jadi top buyer-nya hari ini ada AK ya, dan AK-nya masuk, FVGP-nya di 2895. 289 floating profit, cuman nggak terlalu gede ya, masih di arah sini sih. Mungkin untuk saham Telkom itu skenernya akan seperti ini ya, kalau nggak naik ya mudah-mudahan sideways dulu sih, paling nggak sideways dulu. Kalau bisa buat high baru di bawah, di atas harga tertinggi hari ini. Harga tertinggi hari ini kan 2920 ya, mungkin pantau aja level itu sih, siapa tuh bisa breakout dan bertahan di atas 2920, mudah-mudahan udah ada tanda-tanda buat bullish ya, buat uptrend lah paling enggak. Atau buat teman-teman yang udah ambil posisi di bawah ya, kemarin-kemarin udah nyicil dan naik segini ya, kalau tujuannya itu jangka panjang di hold aja ya, mudah-mudahan enggak ada sentimen negatif. Soalnya ya kalau bisa naik atau mulai uptrend, kalau mau nutup gap paling enggak ke 3390. Jadi paling enggak kalau mau taking profit ya di area sinilah, soalnya kan apa sih, udah ambil di support ya. Jadi kalau cuman profit 2-3% itu agak sayang ya, masih ada potensi lebih gede lagi. Tapi kembali lagi ya, disclaimer, keputusan ada di tangan masing-masing. Seperti dividen turun dikit naik ya, di harga saya ini cukup menarik sih, valuasinya murah ya, yang buat fundamentalis cukup menarik, bisa dimasukkan ke list. Kalau mau cari aman daripada masuk di saham-saham yang udah cukup tinggi valuasi mahal seperti Brand, TPIA, itu lebih aman di Telkom ya. Kalau buat teman-teman yang mau apa ya, yang mau beli saham tapi untuk jangka panjang ya, tapi kalau untuk jangka pendek untuk trading mungkin lebih menarik di saham-saham yang bullish. Tapi kalau untuk investasi ya sebenarnya menarik di saham-saham yang bearish dan fundamentalnya bagus ya, selama belinya nggak pakai uang panas saja sih, mudah-mudahan suatu saat bisa rebound lagi. Paling nggak kalau pun nggak rebound kan profit ya, perusahaannya tiap tahun bagi dividen juga, jadi nggak ada ruginya. Ruginya kalau masih floating loss ya. Tapi kan kalau naik floating profit double ya, dapat dividen, dapat floating profit juga, dapat profit. Oke, itu untuk saham, dapat capital gain, sorry. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini turun, sempat naik padahal tadi kalau nggak salah ya, nah sempat naik. Open gap atas di awal market dibuka hijau 68, naik ke 70, tapi habis itu langsung ditarik turun di 65 ya, 55 64 itu area support. Kalau melihat candlenya hari ini dan melihat aslinya juga jualan lumayan banyak hari ini di saham Goto, hati-hati untuk minggu depan kalau masih turun ya, pantau aja ini 64, soalnya 64 itu ya bisa dikatakan support kuat ya, beberapa kali itu mantul loh di area 64, siapa tahu minggu depan juga bisa mantul ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry di harga 64 ini, nanti antisipasinya kalau jebol di bawah itu ya. Kalau tujuan untuk trading mending diantisipasi aja sih daripada rugi waktu. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya, untuk Goto hari ini tanggal 31 aslinya net sell 188M. Kalau kita lihat lebih detail lagi untuk Goto tanggal 31 Mei secara keseluruhan didistribusi oleh AK yang nampung MG lokal net B78,9M CDXI. Dan kalau kita lihat sebenarnya MG itu apa ya,
Dari kemarin-kemarin juga kadang masuk ya. Ini kalau kita lihat dari awal minggu ini MQ udah net B1 ke 101, eman 101,3 M. ABGP-nya di 69, berarti floating loss ya. Ya mudah-mudahan besok ketika turun MG-nya nggak akan, harga sahamnya naik. Jadi buat teman-teman yang mau scalping yang di saham Goto, lihat bid offer-nya ya. Walaupun agak susah juga ya, soalnya kan lotnya cukup banyak ini untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek sama SII yang harganya masih di bawah ya, harganya malah turun lagi lebih dalam, minus 0,69% ke 4.290. Terus secara teknikal trennya masih bearish, hati-hati aja untuk minggu depan kalau masih turun, supaya ada di 4075 ya. 4070, 4080 sih itu area support. Selanjutnya untuk saham ASI dan resistennya masih di 4580-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASI hari ini asingnya masih net sell 94 M. Secara keseluruhan didistribusi oleh broker-broker asing ya, ini KZ, kemudian ZP, BK, YU, RX, DX, ini net sell ya, yang nampung. Oh ini dari tanggal 27, sorry. Hari ini tanggal 31 ya. Tanggal 31 untuk asnya masih net sell. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini ya, untuk asnya cenderung kuat di saham ASI. Yang nampung untuk hari ini, untuk asnya ada BK, BP, CC, AKS. Bagian udah ada yang nampung sih, walaupun yang jualan masih lebih banyak. Untuk lokalnya net buy, ada CC yang nampung 40 eman. Untuk minggu depan, kalau melihat transaksi dalam satu minggu terakhir dan hari ini masih cenderung didistribusi, hati-hati kalau masih turun ya. Mending wait and see aja dulu sih, kalau langsung buka merah, tunggu di area supportnya dekat-dekat 4100 ke bawah lah kalau mau average turn lagi. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek untuk saham AMMN ya. Yang hari ini aslinya masuk lagi, tapi harga sahamnya di minus 3% lebih. Secara teknikal kurang bagus ya, karena masih belum bisa breakout lagi di atas 12.500-an, 550. Sempat turun cukup dalam tadi ke 11.200, cuma ditarik naik lagi. Kalau kita lihat untuk aslinya hari ini yang masuk siapa di saham AMMN. Yang masuk untuk asingnya ada AK, BK, CC, BP, KZ. Ya, ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng, tapi yang masuk pun mereka juga cenderung trading sih ya. AK net buy paling banyak 112 M, tapi nilai transaksinya 841, jadi cenderung trading. Yang keluar ZP, RX, FS untuk asingnya. Untuk lokalnya yang distribusi CC ya, CC lagi nih. Kalau kita lihat dari awal, CC ini terus jualan ya. Jadi dari awal minggu ini itu untuk CC udah net sell 1,2 triliun ya, CC versi lokal khususnya yang mendominasi. Dan yang nampung broker-broker asing sih, AK, BK, BP, KZ, ini kan broker-broker yang cukup banyak dipakai oleh asing. Jadi amannya untuk minggu depan sih lihat ini ya, kalau di area sini sebenarnya agak beresiko kalau mau entry, tapi disclaimer buat teman-teman yang suka trading sih, ini dengan volatilitasnya cukup tinggi. Takutnya kalau belum bisa breakout lagi itu masih ada potensi turun ya. Kalau menutup gap ya paling nggak ke 10 ribuan, 10.700. Apalagi kalau secara Fibonacci supaya ada di 10.000 ya, agak dalam. Bukan agak dalam, lumayan dalam. Jadi untuk minggu depan di awal market mending wait and see aja dulu sih, buat patokan support resistennya aja. Supportnya di 10.000 dan resistennya di 12.550. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap sekarang. Terima kasih.